menegakkan hukum yang berkeadilan perlu mengetahui tujuan dan fungsi negara. Yang pertama, tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk fungsi negara yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, pertahanan. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang keempat yaitu penegakan keadilan. Menurut pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1, maka persamaan di depan hukum ditemukan dalam negara, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan keadilan dalam mencapai tujuan hukum. Jadi, penegakan hukum dilakukan agar masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya di dalam negara. Upaya penegakan hukum di satu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg dan Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori ini dikenal dengan nama teori negara kesejahteraan. Tujuan negara Republik Indonesia dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 9 pasal 24, 24A, 24C, 25 tentang kekuasaan kehakiman yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azara Dea Pramatarisva dari kelompok 2. Di video kali ini saya akan membahas alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Dari banyaknya tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun, beberapa hal masih tersisa mengenai penegakan hukum ini. Hampir setiap hari media massa, baik media cetak, menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Dan itulah alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan, karena kita di Indonesia sudah ada UUD tentang keadilan HAM, dan maka dari itu seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan penegakan hukum yang sangat adil. Contohnya, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang banyak belum baik dan terpuji, dan banyak lagi masalah-masalahnya. Oleh karena itu, sebaiknya untuk kedepannya penegakan hukum di Indonesia harus adil untuk seluruh warganya. Terima kasih. Apabila segala tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan hukum, maka negara tersebut disebut negara hukum, karena hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Gustav Friedrich, seorang ahli filsafat dari Jerman, dalam studi Normertakusumo 1986-130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 poin. Yang pertama yaitu Gerechtigkeit atau unsur keadilan, yang kedua Rechtmäßigkeit, unsur kemanfaatan, dan yang terakhir yaitu Sicherheit atau unsur kepastian. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Yang kedua yaitu kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kepastian hukum. Hukum ini harus pasti, dan hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana argumen tentang dinamika tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum selesai dengan harapan.
Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutupi kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam pendidikan warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparat negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegakan hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Baiklah, hanya itu dari saya. Kembali ke moderator. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban. Rangkuman dari penegakan hukum dan berkeadilan ialah upaya dalam rangka penegakan hukum di Indonesia menuju negara yang berkeadilan. Pada dasarnya harus dibenahi terlebih dahulu dari segi lembaga peradilan atau kehakiman, dikarenakan lembaga ini adalah lembaga utama oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan permohonan keadilan dan kepastian. Setelah itu kemudian lebih ditingkatkan dari segi pelayanan atau supremasi hukum, baik di tingkat bawah hingga nasional. Kemudian ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum oleh aparatur negara. Oleh sebab itu, lembaga kehakiman sangat penting diterapkan dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Walaupun semua ideologi dan sistem pemerintahan dunia cenderung harus sama meningkatkan lembaga kehakiman negaranya sendiri. Jadi penegakan hukum berkeadilan bagi warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum tanpa memandang latar belakang seseorang. Sekian, terima kasih. Praktik kewarganegaraan. Coba Anda identifikasi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan penegakan hukum. Apakah masalah yang muncul dari perkembangan iptek, tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan tantangan global? A. Bentuklah 4 kelompok dan pilihlah 4 masalah yang telah Anda identifikasi dari sejumlah masalah yang telah diungkapkan. B. Kumpulkanlah data dan informasi dari masing-masing kelompok untuk memecahkan masalah yang Anda pilih dari sumber informasi atau data yang relevan. C. Buatlah portofolio tayangan tentang data atau informasi yang telah dikumpulkan. D. Buatlah forum debat pada kelompok yang sudah dibentuk. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi makalah kelompok 2. Kesimpulan, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat yang tinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum lebih tinggi demi tegak hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan dan tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh pengayoman dan haknya terlindungi.